Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Kamelia. Saya adalah guru produktif otomatisasi tata kelola perkantoran di SMK Negeri 8 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan satu buah video pembelajaran inovatif dalam rangka pemenuhan uji kinerja PPG dalam jabatan periode 1 Angkatan 4 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana keadaannya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Udah pada sarapan? Belum. Belum ya. Nanti kalau yang belum sarapan, makan yang banyak ketika istirahat pertama ya. Oke, Bu. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong ketua kelasnya siapa? Ihsan ya. Baik, Bu. Ihsan pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu yuk, Nak. Bersiap, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Seluruhnya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Ibu akan absen dulu terlebih dahulu untuk hari ini. Yang Ibu panggil namanya jawab hadir atau tidak ya. Oke, Adinda Salsabila hadir. Oke, hadir. Ashifa Muharrama. Oke, hadir. Aulia Septiani. Sama nih, Aulia Sofiani hadir. Bella Indah Rahyaningsi. Oke, hadir. Diah Nuraini Sunjaja. Oke, hadir. Untuk itu, untuk meningkatkan semangat kalian, kita semua seperti biasa kita jargon dulu mata pelajaran PKK ya. Ingat ya? Ingat, Bu. Oke. Kita jargon sama-sama ya, semangat ya. 1, 2, 3. Entrepreneur 8. Set your mind, dreams, believe, and make it happen. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar, sama-sama memahami tentang apa itu media Promosi. Ibu mau bertanya sekarang supaya Ibu tahu nih, kalian masih ingat gak sih dengan materi di pertemuan sebelumnya ya? Ibu mau tanya, siapa di sini yang bisa mengungkapkan apa itu media promosi? Saya Bisa? Silakan berdiri. media promosi itu adalah sarana yang digunakan dalam kegiatan mempromosikan suatu barang atau suatu produk dan juga dapat memperkenalkan produk ataupun jasa. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Kamu. Jadi media promosi, media promosi adalah sebuah sarana yang digunakan oleh suatu badan perseorangan atau rumah tangga dan juga suatu perusahaan atau organisasi dalam memperkenalkan atau mempromosikan sebuah produk barang atau jasa yang mereka jual untuk ke masyarakat luas agar masyarakat luas ini dapat membeli dan juga mengetahui produk apa sih yang perusahaan tersebut jual. Good, iya betul ya, untuk memberikan informasi ya tadi ya, dengan adanya media promosi supaya masyarakat luas tadi tahu kata Bima ya. Kemudian siapa yang bisa menjelaskan fungsi? Sebutin aja deh, sebutin, jangan dijelasin, sebutin aja. Berdiri nak. Fungsi media promosi itu ada 3. Yang pertama menginformasikan, yang kedua mempengaruhi atau menunjuk, dan yang ketiga ini mengingatkan. Oke, benar, ada 3 kemarin ya. Terus siapa yang ingat aplikasi apa yang bisa digunakan dalam pembuatan media promosi? Saya, Silakan. jadi aplikasi yang digunakan itu bisa berupa Canva, PixArt, atau Adobe Photoshop. Selain itu ada apa lagi? Ada Photoshop juga bisa. Ya betul ya, ada banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat media promosi. Nah, kalian kemarin sudah dibuat kelompok. Untuk hari ini kita membuat proyek pembuatan media promosi tersebut menggunakan salah satu aplikasi tersebut ya. Ya baik, hari ini
pembuatan media promosinya ya. Jadi kemarin kalian udah paham materinya, sudah diskusi tentang jenis-jenisnya. Sekarang kita lanjut ke pembuatan proyeknya ya, yaitu membuat media promosi menggunakan aplikasi software editor. Pilihannya terserah kelompok kalian gitu kan. Nah, jadi tujuannya hari ini, tujuan pembelajarannya dan juga kegiatan pembelajarannya tentunya adalah supaya kalian bisa menerapkan media promosi untuk pemasaran dan juga bisa membuat media promosi untuk pemasaran dari produk yang sudah kalian pilih gitu ya. Itu tujuannya. Jadi ketika nanti kalian menjadi seorang entrepreneur, kalian bisa membuat sendiri media promosinya tanpa menggunakan jasa orang lain gitu. Jadi kalian bisa buat sendiri media promosinya tanpa harus bayar orang lain, bikin sendiri gitu ya. Itu harapan dan tujuan pembelajaran hari ini kayak gitu. Nah, untuk teknis penilaiannya adalah ini. Jadi kan kalian nanti bikin kelompok, terus kalian membuat media promosinya berkelompok ya. Setelah itu penilaiannya ya, media promosi yang sudah kalian buat, kalian akan mendapat nilai keterampilan. Nilai keterampilan adalah produk hasil rancangan media promosi untuk pemasarannya. Nah, nanti hasil rancangan atau desain produk media promosi dari produk tersebut kalian presentasikan di depan kelas ya. Presentasikan di depan kelas. Kemudian untuk kelompok yang tidak presentasi adalah kelompok yang duduk dan adalah kelompok yang menilai hasil media promosi dari kelompok yang presentasi gitu. Jadi yang maju memaparkan hasil proyeknya, yang duduk yang menjadi penonton adalah kelompok yang menilai. Paham? Paham. Oke. Sekarang kita lanjut yaitu membuat proyek media promosinya kan. Baik, sekarang kalian buat kelompok yang kemarin sudah dibuat tuh, duduknya dibuat berkelompok sekarang. Ayo, Mufik. Kelompok 1 ini, kelompok 2 1000. Oke, kelompok 3, kelompok 4 sini, kelompok 5, kelompok 6. Oke, semuanya sudah berdiskusi di pertemuan sebelumnya tentang apa? Produknya ya. Produknya apa yang mau dibuat media promosinya dan juga aplikasi apa yang mau kalian gunakan. Baik, ini apa bedanya kemarin kan dikumpulin ke ibu bagikan lagi. Sebelum itu nanti ibu bagikan, ibu tanya aplikasinya apa, produknya apa, jawab ya. Sesuai dengan kesepakatan kelompoknya. Kelompok 1, aplikasinya apa? XR. Terus produknya apa? Bagus. Kemudian yang kencang ya jawabnya ya. Kemudian kelompok 2 ini. Aplikasinya Canva sama produknya Donat. Canva, menggunakan Canva kelompok 2. Kemudian kelompok 3, Aplikasinya Brainflow, terus produknya Salad. Brainflow. Oke. Kemudian kelompok 4, apa aplikasinya? Aplikasi Canva, Canva juga. Untuk produknya apa? produknya burger. Burger. Kemudian kelompok 5. Oh ini. Apa? Aplikasinya Canva, untuk produknya puding. Aplikasi Canva. Produknya puding. Kemudian kelompok 6 terakhir. Aplikasinya apa? Pixel. Oke, berarti mempunyai aplikasi yang berbeda-beda antara satu kelompok dan kelompok lain. Tapi tadi ada beberapa yang pakai Canva sama, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kan produknya berbeda dan pasti desainnya juga berbeda. Oke, sekarang sebelum itu ibu akan menjelaskan penggunaan salah satu aplikasi dari media promosi. Jadi aplikasi yang ibu akan demonstrasikan di depan adalah salah satunya yang juga kalian gunakan, yaitu Canva. Ya, ibu akan jelaskan bagaimana pembuatan media promosi menggunakan Canva. Oke? Ya, ini ada
apa namanya ada poster yang bisa digunakan nantinya untuk media promosi. Nah, di dalam poster ini tentunya ada komponen-komponen penting yang harus muncul. Nah, ya nanti kalian harus perhatikan komponen penting yang harus muncul di dalam media promosi. Yang pertama adalah tentunya adalah merek dagangnya atau nama produknya. Ya, di sini adalah ibu membuat poster untuk merek dagang atau produknya adalah My Churros. Kemudian ada gambar atau foto ya produk yang ditawarkan gitu. Kalau bisa produk yang ditawarkan yang terpampang di dalam media promosi ini harus menarik bagi yang melihat posternya. Oke. Kemudian ada tagline-nya. Choose your apa? Tagline di sini? Ya. Nah, ini adalah tagline yang bisa membuat yang melihat media promosi tersebut tertarik. Terserah tagline dari kalian apa. Misalnya kalau misalnya kalian makanan, gimana caranya kalau misalnya beli makanan tersebut yang beli bisa merasakan rasa apa? Misalnya seperti berada di surga, misalnya gitu. Kemarin tuh contohnya apa produknya kelompok berapa itu tentang event cake kayak gitu ya. Itu bisa tagline-nya kalian buat dan kalian taruh di dalam media promosi. Kemudian ada harganya, ada harga di situ, ada varian rasanya. Contohnya kalau makanan ya. Kemudian ada trademarknya, misalnya most wanted atau best seller atau yang lainnya. Kemudian ada media sosial yang bisa bisa dibuka oleh masyarakat atau calon pembeli untuk melihat lebih jelas dan lebih lengkapnya tentang produk tersebut di media sosialnya. Jadi ada di media promosinya, gitu ya. Ini media promosinya tadi jenisnya adalah poster, gitu. Nah, ini ibu akan jelaskan, ibu akan demonstrasikan salah satu media promosi Canva, aplikasi media promosi ini adalah Canva dengan pembuatannya seperti apa ya? Ya, jadi setelah buka canva.com terus kita edit media promosi yang mau dibuat di dalam Canva tersebut. Pertama tentukan dulu adalah backgroundnya ya. Backgroundnya kamu pilih mau warna apa. Terus habis itu kita berikan nama atau merek dagang dari produknya di dalam posternya ya. Dibuat di bagian atas boleh, tengah boleh, tapi di sini saya di bagian atas. Pilih dulu, misalnya mau pakai shape-nya, tinggal pilih shape-nya mau apa, boleh lingkaran atau kotak atau yang lainnya, ya. Terus setelah itu ditulis di dalam Canva-nya merek dagang atau produknya. Dan nama produknya adalah My Churros di poster yang ini. Kemudian tambahkan, boleh pilih warnanya mau warna apa, pokoknya yang menarik dan kalau bisa tidak senada atau tidak sama dengan warna backgroundnya ya, agar lebih terlihat jelas ketika nanti media promosinya sudah jadi. Kemudian gambar produknya, tambahkan gambar produknya di dalam media promosinya. Gambar produknya apa? Tadi My Churros produknya adalah gambar churros tentunya ya. Iya, Bu. Bisa ditaruh di tengah di posisi yang kalian inginkan. Kemudian adalah tagline, dikasih tagline. Tagline-nya itu bisa dipikirkan oleh kelompok kalian mau kasih tagline-nya apa. Tinggal ditambahkan tagline-nya di bagian yang juga kalian inginkan. Ya. Kalian
diri kalian, ya. Nanti lembar kerjanya ada di sebelah kanan ini, ya. Ya. Baik. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang Canva? Terutama kelompok yang menggunakan Canva, ada yang mau nanya nggak? Cukup, Bu. Bingung? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas, Bu. Kalau misalnya Canva nanti hasilnya bisa diberikan linknya ke saya. Nanti saya bisa cek di sini di laptop saya hasil desain dari kelompok kalian, gitu ya. Kalau untuk aplikasi yang lain saya kurang paham, tapi nanti bisa kalian cari solusinya baiknya seperti apa untuk hasil dari desain media promosinya agar bisa ada di laptop saya dan kalian nanti bisa presentasikan di depan. Oke? Oke, Baik, Bu. sekarang silahkan kalian melakukan kerja tim project untuk pembuatan media promosi pemasaran ini dengan aplikasi yang sudah kelompok kalian tentukan. Yuk, silakan dikerjakan. Waktu pengerjaannya Ibu kasih waktu hanya sekitar 20 sampai dengan 25 menit. Ya, cukup ya. Silakan dikerjakan semuanya kontribusi ya di dalam kelompok untuk mendesain media promosinya. Yuk, 20 sampai 25 menit. Yang sudah nanti silakan angkat tangan perwakilannya dan akan Ibu cek media promosi yang sudah ditata ya. laptop saya supaya bisa ditampilkan di depan ya.
Mbak. Aplikasi yang kami gunakan itu ada Brand Pro. Alasan pemilihannya karena aplikasi ini mempunyai banyak template yang bagus dan menarik. Toolsnya lengkap, mudah dipahami. Fiturnya cukup lengkap dan halamannya bagus dan mudah digunakan. Nah, selanjutnya adalah langkah pembuatan desain. Pertama ada mencari referensi terlebih dahulu di Google. Yang kedua ada download beberapa elemen dan form yang diperlukan. Yang ketiga ada siapkan gambar produk salad buah yang akan ditampilkan. Yang keempat ada cari bingkai oval atau lingkaran. Yang kelima ada beri judul salad buah. Selanjutnya ada Yang keenam, hasil garis di sekeliling bingkai foto lingkaran. Yang ketujuh, masukkan elemen bingkai teks untuk membuat harga produk salah dua di bagian atas agar terlihat jelas dan menjadi poster produk. Yang ke-8, berilah tambahan elemen-elemen menarik untuk mengisi beberapa bagian yang kosong. Yang ke-9, tentukan bagian paling atas judul Instagram atau salah dua kreatif beserta logo Instagramnya. Sebelum kami akhiri presentasi kami hari ini, ada yang mau bertanya? Ayo, tidak ada. Ada yang mau nanya? Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil proyek dari media promosi untuk pemasaran, yaitu produknya adalah salad buah. Ya, tadi sudah dipresentasikan alasannya, kemudian bagaimana cara pembuatannya, dan juga kenapa mereka memilih menggunakan aplikasi apa tadi? Brand Pro. Ya, kenapa alasannya mereka akhirnya memutuskan untuk menggunakan aplikasi tersebut? Kenapa tadi? Ya, fiturnya lengkap, kemudian bagus buat pemula, toolsnya juga lengkap, katanya gitu ya. Jadi apapun aplikasinya, yang penting hasilnya ini bisa menjadi sebuah media promosi yang digunakan ketika seorang penjual salad buah ingin supaya masyarakat tahu tentang salad buahnya dan tersampaikan kepada masyarakat. Itu ya. Oke, silakan. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Baik, selanjutnya setelah kelompok 3, kelompok selanjutnya adalah kelompok yang presentasi, yaitu kelompok 6. Yuk, silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 ini mempresentasikan hasil dari desain poster yang telah kami buat. Sebelum itu, dari kelompok sebelumnya ada dari ya. Set your mind, breathe, breathe, and make it happen. Dulu, sedang coba kami perkenalan diri. Nama saya Ika Widana dari absen 12. Nama saya Sani ini dari absen 12. Nama saya Sani dari absen 12. Nama saya Mita Putri dari absen 15. Saya Rizkina dari absen 8. Jadi pada poster ini, jadi kami membuat poster mengenai rock and roll. Yang kalau kalian membuat poster itu, pastikan berada yang pertama itu atau merek dari brand yang kalian jual. Selanjutnya, di sini aku akan memilih desain pada warna hitam ini agar pada foto profil itu bisa terlihat jelas. Di sini juga tertera sebagai contohnya yaitu spicy and tasty. Nah, selanjutnya ada distribusi dari varian rasanya. Juga selain itu ada harga-harga yang sudah tertera. Dari sini juga terdapat salah satu media sosial yang bisa kalian gunakan, yaitu Instagram, yaitu @rockandroll.co. Jadi kalau misalkan kalian pesan, kalian bisa lewat via Instagram. Dan selanjutnya ada juga untuk logo halalnya. Kenapa kita perlu halal ya? Karena kalian sudah tahu bahwa makanan tersebut ada sertifikasi halal. Jadi sebenarnya kalau penjelasannya, jadi penjelasan sebenarnya. Makanya protokol itu merupakan makanan seperti halal, tapi dalam itu tidak isinya. Itu adalah makanannya. Dan protokol ini juga memiliki kata-kata yang ini dan tersebut juga merupakan makanan menyenangkan dan tulisan yang tidak. Yang alasan ini juga dengan nama sebagai
Johnson untuk menghapus data tidak boleh dilakukan. Jika setelah datanya sudah dihapus secara rapi, selanjutnya itu menggunakan aplikasi Teams. Kemudian kita kelihatan desain background dengan temanya itu adalah atau jalan gerak atau kebijakan dan warna di logo dan juga selanjutnya tambahkan data dari produk tersebut dan gunakan font sesuai selera. Lalu setelah dihasilkan semua selesai saja dan kita selesai. Jadi dia pertanyaan yang kami gunakan itu aplikasi Step, namanya itu sudah digunakan untuk pemula itu dapat penghitungan lebih efektif karena banyak perempuan juga error produksi dan bisa dilakukan secara langsung juga di atas. Jadi sebelum hal itu apakah ada yang mau ditanyakan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah jadi tadi sudah dipaparkan oleh teman-temannya ya hasil dari proyek yang sudah dilakukan pada pertemuan hari ini ya. Begitu ada yang poster menggunakan Canva, ada yang menggunakan Background dan ada menggunakan Excel dan lain sebagainya ya. Sekarang ini minta perwakilan dari kelompok penilai nih. Kelompok penilai memaparkan hasil penilaiannya dari beberapa kelompok presentasi tadi ya. Contoh misalnya tadi presentasi kelompok 3, ini minta penilaian dari kelompok kelompok 5, sorry, bukan ya, kelompok 5 penilaian terhadap kelompok 3 tadi dia itu ininya nah contoh ya, silakan kelompok 5 memaparkan evaluasi yang kalian dapatkan untuk proyek dari kelompok 3, silakan. Buat evaluasi saya atau penilaian saya buat kelompok 3 ya, itu ada kelengkapan informasi apa saja yang dimuat pada desain dan promosinya. Pertama itu kan ada nama produknya. Kemudian nama produk ini cuma sekedar salah bodoh atau mungkin bisa ditambah lagi nama produk atau maksudnya nama kayak nama apa sih, nama panggilan tersendiri gitu loh salah buatnya kali ada Nama produknya lebih variatif. iya variatif. Oke. Terus ada seperti tokonya juga tadi tinggal terus ada harganya, ada gambar syaratnya dan juga beberapa jasa yang membuat poster ini menarik. Terus selanjutnya itu ada kemungkinan ketertarikan konsumen terhadap produk yang dipromosikan. Satu ini kan cukup digemari ya sama orang-orang ya, juga bisa membuat kita ini makan kaldu ini bisa sehat gitu, selain enak juga sih buah ini mengandung sehat seperti itu. Harusnya ada gitu di posternya. Bagaimana? Maksudnya ketertarikan konsumen ini bu terhadap yang satu ini kan sehat dan juga digemari oleh orang. Terus juga ada kreativitas yang dituangkan dalam desain media promosi. Buat media promosi ini terlihat rapi. Saya suka sama elemen-elemen yang ada gitu loh bu. Jadi tuh ada tambahan kayak di samping gambar itu ada kayak bulu ikan. Itu saya suka gitu loh. Dia tuh simple tapi bagus gitu. Karena elemen itu cocok. Desainnya menarik. Iya menarik. Menurut saya cukup. Udah cukup? Oke, terima kasih ya Puan untuk yang sudah mewakili kelompok 6. Sekarang ini minta penilaian kelompok 5. Sekarang kelompok 6 tadi yang presentasi maksudnya dinilai, ibu minta evaluasinya dari kelompok berapa ini? 4. Silakan kelompok 4 perwakilannya siapa? Siapa namanya? Nada. Silakan Nada. Oh iya. Kelompok 6 tadi produknya itu apa? Salah ini ya? Web ya? Oke, silakan. Sebelumnya saya ingin mengevaluasi untuk kelompok 6. Yang pertamanya ada kelengkapan informasi yang apa saja sudah dimuat. Yang pertama ini menurut saya dari rincian harganya itu udah cukup bagus, sudah jadi lengkap. Terus kalau misalnya kekurangannya, menurut saya dari tips gambarnya itu, kalau misalkan lebih baik itu bisa menggunakan foto yang asli, karena biar si konsumennya ini bisa lebih tertarik kalau misalkan kita pakai gambarnya yang lebih asli maksudnya. Ini kan kalau misalnya dilihat kan cuma kayak animasi aja kan, nah lebih baik pakai foto yang asli. Terus sosial medianya itu kan terlalu kecil, kalau bisa fotonya lebih dibesarin biar si konsumen ini bisa melihat. Kalau misalnya mau beli dia bisa cari-cari informasi yang lebih lengkap. Terus ketertarikan konsumen terhadap produk, menurut saya ini visualisasi gambarnya udah bagus, udah menarik juga. Jadi cuma yang gambarnya aja bisa diganti. Terus kreativitas yang dituangkan menurut saya bisa letak-letaknya ini udah bagus, sama pemilihan warnanya juga udah lengkap. Sama kerjasama dari timnya tadi udah bagus, penjelasannya udah lengkap itu jadi tadi. Terima kasih, tepuk tangan.
itu adalah contoh real dari project yang nantinya bisa kalian aplikasikan ketika kalian benar-benar menjadi seorang entrepreneur, ya. Jadi kalau misalnya media promosinya itu menarik, maka akan kemungkinan besar pembeli itu akan masyarakat itu akan menjadi calon pembeli dari produk kalian, gitu kan. Nah, tujuan dari media promosi fungsinya adalah menginformasikan, terus apa lagi? Mempengaruhi, kemudian membujuk. Nah, semua itu bisa terjadi, bisa tercapai apabila media promosinya itu memuat banyak informasi dan juga memuat elemen-elemen penting yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok yang presentasi, ya, yaitu nama produknya, terus gambar produknya, variasi dari produknya, kemudian media sosialnya, tagline-nya, lokasi toko offline atau lokasi toko online atau apa offline-nya maksudnya, ya, toko online-nya melalui media sosialnya atau melalui platform online apa, kayak gitu. Itu semua jika ada di dalam media promosi, maka fungsi dari media promosi itu akan tercapai, gitu ya, menginformasikan, membujuk dan mengingatkan, gitu ya. Oke, nah evaluasi yang Ibu akan sampaikan untuk proyek kalian semua hari ini yaitu adalah mungkin nanti ketika kalian sudah menjadi seorang entrepreneur sungguhan, ya, terus kalian sudah punya produknya adalah produk kalian sendiri, maka media promosi yang kalian gunakan tidak perlu harus poster, bisa menggunakan media promosi lainnya, bisa menggunakan media promosi internet atau media merchandise, misalnya ketika ada event-event atau ada acara-acara di suatu tempat, kalian bisa masukkan media promosi kalian dalam bentuk merchandise misalnya. Kemudian desainnya itu bisa kalian gunakan lah aplikasi yang kalian gunakan hari ini, gitu ya. Nah, untuk desainnya, desain yang sudah kalian buat tadi sudah baik, sudah bagus, sudah kreatif, dan sudah menarik, ya. Ketika ada orang seperti Ibu misalnya yang bukan penjual, yaitu adalah masyarakat biasa, melihat poster yang tadi ditampilkan, Ibu tertarik untuk mencobanya, tertarik untuk membeli produk yang ada di dalam poster tersebut. Nah, berarti kalian sudah berhasil untuk membuat sebuah media untuk mempromosikan produk tersebut, gitu ya. Jadi harapannya adalah kalian nanti ketika menjadi seorang entrepreneur, kalian buat sendiri aja media promosinya, ya. Jangan menggunakan jasa orang lain, gunakan skill yang sudah kalian miliki pada pelajaran hari ini, pelajaran PKK. Oke, siap? Baik, untuk penilaian di akhir ada proses yang harus kalian kerjakan seperti yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ada proses di pertemuan akhir ini, yaitu mengerjakan esai di Google Form. Oke, sudah selesai tes formatif yaitu proses pada pertemuan hari ini. Nanti nilainya akan menjadi nilai untuk materi media promosi untuk pemasaran, ya. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjut ke materi tentang menerapkan produksi dan layanan usaha, ya. Jadi di rumah tolong kalian dibaca buku paketnya, dibaca modul yang sudah Ibu berikan untuk materi menerapkan produksi dan layanan usaha. Jadi kalian sudah bisa membuat media promosi, kalian sudah bisa menerapkan media promosi sampai dengan membuatnya. Maka tahap selanjutnya adalah kalian itu menerapkan produksi atau layanan usahanya, ya. Jadi bagaimana proses produksinya ketika salad buah dan juga wrapnya misalnya mau dipasarkan, terus misalnya produknya itu dalam bentuk jasa, layanan usahanya seperti apa, kayak gitu, ya. Itu ada di materi di pertemuan selanjutnya, ya. Dibaca buku paket dan juga modul yang sudah kalian miliki untuk persiapan di pertemuan selanjutnya. Dibaca di rumah masing-masing, ya. Jangan lupa pesan Ibu itu persiapkan diri kalian untuk pertemuan selanjutnya. Baik, untuk mengakhiri hari
alhamdulillah kita sudah selesai, kita sudah mendapatkan skill baru ya, yaitu membuat media promosi. Untuk menutup pertemuan hari ini, Ibu minta ketua kelasnya Ihsan untuk menutupnya dengan memimpin teman-temannya untuk berdoa kembali. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Gurunya memberi salam.